I know I have to let you go. I know I have to say goodbye. Please take my heart and all those feelings, 'cause I can't carry this anymore. 'Cause I can't hold it in anymore. Oh. Hai Sobat Cuan. Ketemu lagi sama kita yang menarik di universe ini. Menarik di universe ini. Tapi Universe kita aja. Kita berdua. Nggak ada orang lain. Nggak ada orang selain lain. kita. Ya ampun, kita bisa sekompak itu sih pakai Aku jeans emang- denim gini. Emang cowok-cowok 90 terganteng. Sedih sekali kenapa kamu membawa 90-nya. Kayak jadi ketahuan angkatannya. Kamu Iya 90 udah pakai kayak gini. Oh iya ya. Kan ngejomplangin diri sendiri. Tapi ini tuh kayaknya di 90-an tuh kayak paling keren. Paling ganteng ya. Betul. Oh, sekota Madia kalau udah pakai kayak gini ya. RW 7. Cuma mainannya RW lagi. Tapi ya Sobat Cuan ya, hari ini kita sama Jenda itu akan ngobrolin sesuatu yang asing buat aku. I'm so sorry, aku akan bilang ini asing karena ini adalah tentang kehidupan barunya Jenda sebagai seorang suami. Gimana sih, katakan halal atau enggak? Jadi apa yang berbeda? Apa yang benar-benar berbeda setelah menikah sama sebelum menikah? Jenda jangan Berarti ini- ditutup-tutupin. Sesuai tema lah ya. Ini tema kita hari ini Adalah a new beginning. New Beginning. Kamu jangan tiba-tiba dari Ghana dong. Beginning. Apa bedanya? Wah itu banyak kali loh. Makanya aku tuh kan biasa kalau orang habis nikah kan kayak langsung sok dewasa gitu kan ke teman-temannya kan. Bener. Sok Aku sangat nasihatin. menghindari orang-orang yang baru nikah karena kayak ih enak banget sih nikah gitu. Nyesel nanti. Aku langsung blok orang-orang yang nikah di sekitar aku. Untung aku kemarin gak gitu ya. Enggak. Ya karena ya ternyata new beginning hidup tuh pernikahan tuh menurutku adalah proses adaptasi yang menurutku paling sulit. Banyak kan orang tuh new beginningnya tuh kayak move on dari masalah percintaan, pacaran, terus atau new beginning karir, ada gitu. Pindah kantor. Ya aku kan? udah ngelewatin fase-fase itu. Oh, Tapi pas- move on putus udah Udah. dilewatin. Dengan perubahan karir sudah dilewatin. Sudah. Sekarang yang terbaru adalah hidup baru sebagai seorang suami. Betul. Aku terkejut Sekaget kali. itu? Iya, sekaget itu sampai aku kan orangnya tuh yang bisa dibilang tuh freedom is To the max, Iya. parah-parah. Betul. Kan kemarin jadi icon ini ya, hubungan freedom. Enggak. Freedom untuk menyatakan cinta. Oh, iya itu Gitu bisa. loh, Bisa. Jenda. Ya kan maksud, saat lajang kita tuh mau bangun jam berapa aja kecuali ada kerjaan. Bisa. Itu bebas. Iya. Mau pulang jam Mau pulang jam kalau berapapun. Sekarang itu akan hilang dengan sendirinya walaupun sebenarnya Nggak dilarang. istriku nggak nge-push, nggak ngelarang, nggak Mm. ngebatasin, tapi kita tuh kayak udah ada pengingat sendiri dari dalam untuk ayo pulang, ada di rumah orang yang nungguin. Inilah bentuk nyata orang-orang yang sudah ready untuk menikah ya. Karena nggak perlu di-push, nggak perlu diingatkan, dari diri sendiri udah tahu. Sebenarnya aku nggak ready di awal sebelum Aku menikah. tadi udah cantik-cantikin kau Kayak- supaya image-nya itu terjaga. Kan semua yang kita sampaikan di Cuan FM ini adalah kejujuran. Iya, nggak ada Iya, dipoles-poles, nggak nggak ada di sugar coating, nggak ada namanya itu. Betul. Jadi sebelum menikah aku memang juga bilang, aku kan menikah tuh umur 38 tahun, sudah cukup matang Iya. sebenarnya, kematangan malah kan. Tapi- Lumayan itu kalau kena angin jatuh buahnya. Mangganya gitu. Kok bisa nemu gambaran itu ya? Iya kan udah mateng. Tapi ketika orang nanya waktu itu, ya aku belum siap untuk dengan segala keterbatasan dan hal-hal yang membuat. Kekangan itu. Iya. Oke. Yang walaupun istri nggak nge-push, tapi kan sekarang cowok nih kebiasaan yang paling cowok adalah pulang dari luar, ada baju yang menurut dia tidak terlalu kotor, dia ngerasa nggak terlalu berkeringat, digantung lagi kan. Yes. Walaupun kita nggak tahu nih kapan mau kita pakai lagi. Udah gantung aja. Gantung aja. Tapi karena kita ngerasa belum kotor. Iya. Buat
istri itu nggak bisa kan. Kebiasaan itu. Ya udah, ini kau kan nggak tahu mau pakai kapan. Ya udah taruh di kain kotor. Nah, itu kan kebiasaan kecil memang, tapi kita melakukan itu sudah bertahun-tahun dan itu harus diubah dalam sebuah momen yang benar-benar baru, yang benar-benar loh kemarin nggak gini. Nah sekarang tuh kita harus ngalamin itu dan kayaknya aku tuh aduh. Karena waktu pacaran kamu setiap habis pakai apapun sekali pakai langsung ditaruh di pakaian kotor. Enggak gitu dong. Ini arahnya kemana? Aduh, ternyata dia tidak terjebak. Dia tidak terjebak. Aku Kan bisa dititip. Oh harus iya. taruh kain kotor. Nah, jadi itu masih satu kebiasaan kecil, tapi kan ada banyak kebiasaan lain yang dilakukan cowok-cowok. Mungkin cewek juga punya kebiasaan yang hilang ketika dia sudah bersuami. Misalkan ketika dia bergibah dengan teman-temannya. Cowok-cowok kadang tuh nggak suka kan dengerin itu. Misalkan lagi di mobil nyetir dia ngegibah. Kita kan udahlah. Sama ini misalkan aku sampai ngomong ke istriku, musuh kau bukan musuhku. Oh gitu. Musuhku ya kau jangan anggap musuh. Kan ada yang kayak gitu. Karena kalau cewek ini kebanyakan musuh salah satu dari kita adalah musuh kita bersama. Girls, yes. Valid gitu. Valid benar. Nah aku tuh nggak siap dengan ini, tapi ya akhirnya siap nggak siap harus siap. Oh, untung aku nggak kayak gitu karena musuh teman-temanku bukan musuh aku, tapi kalau misalnya teman-temanku yang disenggol duluan, aku yang mukulin. Itu kok lebih ngeri lagi. Jadi temanku diganggu, aku yang mukul gitu ya kan. Itu cewek banget kan. Gitu. Oh, itu yang berubah mungkin, dan itu penyesuaiannya, adaptasinya yang sekarang masih berjalan. Sebenarnya Jeda masih proses. Tapi menikmati kan kehidupan baru itu? Kan nggak bisa nikmat. Nggak bisa dihindarin. Tapi dibandingkan kehidupan baru nih ya, dibandingkan kau move on dari hubunganmu yang dulu, terus mencoba untuk membuka hati lagi, sama yang sekarang dengan kehidupan baru sebagai suami, beratan yang mana? Yang sekarang. Buat aku yang sekarang. Jadi buat orang-orang yang baru putus, berusaha untuk move on, kok sulit. Tidak ada yang lebih sulit daripada mencoba kehidupan baru sebagai seorang suami. Betul. Kok jadi makin takut untuk berumah tangga ya, Say? Ya, tapi kan setiap orang punya treatmentnya masing-masing dong. Oh iya, benar. Kan kita move on dari patah hati, kita bisa mengalihkan. Lah sekarang kalau kita nggak nyaman dengan new beginning sebagai seorang suami, mau dialihkan? Bisa kita alihkan dengan kita ngobrol sama orang yang kayaknya dia paham banget nih cara-cara gimana move on dengan sesuatu yang jadinya baik karena jadi karya. Oh iya, Aisyah. Siapa itu Kak kita? Inilah orang yang pantas untuk kita ajak ngobrol di Cuan FM ngomongin tentang a new beginning. Gangga! Gitu ya nggak? Cocok nggak tuh? Cocok ya. Jadi kita bisa ngobrolin bagaimana kamu move on dengan sangat baik dan menjadi sebuah karya, enggak? Emang baik ya? Baik dong, kalau jadi karya itu baik. Nah, kita mau tahu nih, kan yang kita lihat kan baik-baiknya. Tapi karena dia sendiri yang ngasih kode tadi kan baik ya. Baik dong, baik ya? harus baik lah. Oke, kita lihat seberapa baik. Soalnya ada lagu Gangga nih ya Sobat Cuan yang menurut kita tuh apa ya, sesuai sama obrolannya kita juga. Ada hubungan, sekalian gue menceritakan new beginning tahun nih, pasti ada hubungannya nih. Mungkin itu nanti ya soal new beginning aku, karena nanti takutnya jadi satu episode sendiri ya kan. Jadi kayak wow aib semua nih gitu ya kan. Ini tuh aku pengen nanyain soal lagunya kamu yang judulnya Blue Jeans. Oke. Ya kan, move on. Move on ya. Move on. Udah nggak? Udah dong. Udah dong. Yeah. Proses move on berapa lama sih? Dari yang tercepat sampai yang terlama? Yes. Pernahnya ya? Ya. Move on paling cepat 2 minggu paling. Dulu ya. Dulu. Untung dikunciin dengan kata dulu. Dulu. Sedulu apa enggak? Ya udah lama lah waktu SMA. Oh oke, SMA. Sama kayaknya sama yang itu deh. Ini bukan yang ini ya? Bukan yang ini. Berdua. Bukan. Yang mana gitu. Oke, itu yang tercepat 2 minggu. Iya. Yang terlama enggak? Paling lama move on 1 tahun kayaknya pernah. 1 tahun. Untuk cowok itu lama loh. Gangga ternyata manusia biasa. Ya iyalah. Bisa siapa? Takut juga gitu ya. Cowok itu aku pikir nih ya, Jenda juga aku pikir cowok itu adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling cepat untuk move on ya. Iya betul.
Mungkin waktu itu sangat lama karena waktu itu move on-nya sekalian karena ada rasa bersalah, jadinya kayak lama. Ini waktu dulu tapi 3-4 tahun lalu lah. Berarti 4 tahun lalu, sorry. Ini lebih lama lagi, 5 tahun lalu. 5 tahun yang 5 lalu. tahun lalu aku tahu tuh. Oh, udah tahu. Itu rame 5 tahun lalu. Enggak ada. Bukan. Jangan rame-rame aja. enggak. Cewek mah jago banget soal Iya, timeline iya. ya. Oh, 5 tahun yang lalu karena ada perasaan bersalah makanya move on-nya lebih lama. Ya, itu 2016-17 kayaknya. Berarti move on berat buat kamu tuh bukan karena keinget suaranya, bukan karena setiap datang ke tempat yang pernah kalian datangin, Iya, paling susah tuh. kok keinget dia lagi, tapi karena perasaan bersalah nyakitin dia. Nggak gitu, mungkin ada hal-hal Gimana, ada Kak? hal-hal yang tidak pada porsinya aja waktu itu, jadi kayak harusnya gue bisa gini-gini nih gitu. What if-nya Iya. terus. Dulu kan waktu 2017 itu kan masih umur 20 tahun kayaknya gitu. Apa gimana? 18 tahun lah. 2017 itu 18. 18-19 tahun lah. Masih remaja. Remaja. Udah nggak usah dihubung-hubungkan. 17 tambah 6, 23. Ya Allah. 23 dia udah move on dengan cara bikin karya. Bikin Lah kita karya. 23 move on nangis. Ya, gini-gini aja. Gini-gini aja sampai sekarang. Oh, jadi susahnya karena itu. Tapi kamu ngalamin nggak move on itu susah ketika masih ada bayang-bayang dia, terlalu banyak tempat yang kalian datengin bareng? Misalkan kau lihat sofa, inget dia. Kenapa dia inget mantannya ketika lihat sofa? Pertanyaanku, aku benar nggak suka nih. Sorry nggak. Kenapa sofa? Ya mungkin sofanya belinya patungan kan. Sofanya Bisa jadi. yang gini, sofanya bentuknya gimana? Mungkin ingat sofa atau dapur. Ingat dapur, inget dia. Atau tempat-tempat umum? Karena pernah masak bareng. Iya. Iya kan. Enggak sih, kalau saya sih waktu itu move on, kalau ngeliat momen-momen kayak gitu malah dinikmatin sih. Oh. Kayak karena kayak contoh di lagu Blue Jeans kayak gitu kan, itu sebuah barang terus kayak jadi keinget memorinya, malah kayak oh ternyata pernah kayak gini dulu, hal-hal baik buruknya. Karena kan udah lepas, sudah Ikhlas. Sih. Udah Betul, ikhlas. contohnya Dinikmati apa sih aja. tadi? Betul, berarti lihat sofa ya inget pernah patungan bareng. Oh iya, beli sofanya nyicil bareng. Tapi itu dia tuh, katanya Blue Jeans ini juga terinspirasi dari, ya nggak apa-apa, memorinya tetap ada, Ya. rasa sakitnya ada, tapi boleh dinikmati aja nggak dengan Ya. ingat yang momen-momen indahnya gitu nggak? Dan nggak akan kejadian 2 kali kok. Maksudnya kayak momen yang sama nggak akan terjadi sama juga gitu kapasitasnya. Oh, oke. Kalau gitu kayaknya kita langsung dengerin aja nih, nggak? Boleh ya? Blue Jeans ya? Oh boleh. Boleh. Siap. Blue Jeans. Calling you late at night, talking about nothing, but we're always laughing. This time conversation erased my affections. Those were the good times, and I miss the old times. Have I told you lately that I miss you badly? Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine. Now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way I could remember that you were once mine. Aduh. Ternyata yang nggak bikin kamu lupa sama mantan adalah nodanya ya. Noda di sofa. Bukan sih? Balik lagi ke sofa. Noda di. Noda di ya, Blue Jeans-nya. Noda di jeans lebih gampang dicuci padahal daripada di sofa. Oh ya udah pernah ya? Kasus sama. Ketemuan kecap. Oh iya, gitu memang susah sih. Tapi noda apa ya? Enggak. Noda. Tapi nggak berani ngelihat muka dia lagi. Apa ya enggak? Aku ngeliat gelas nih. Noda Ya. apa enggak? Ya, menurut kalian aja udah apa kira-kira? Saya sih getah salak ya. Noda apa Ya ya? kan, misalkan ketumpahan pemutih itu langsung luntur loh. Pemutih. Kenapa harus putih? Pemutih sih.
Enggak, itu cuma metafora aja. Oh, Jadi, oke. Kan jeans itu semua orang pernah pakai jeans ya, kayak ada jeans gitu dan berbekas, itu kayak hati yang berbekas aja. Oh. Itu metafora aja ya sebenarnya. Jadi itu sebenarnya ya bukan mengarah kepada jeans ya, tapi emang dalam sebuah hubungan mau kita move on atau enggak, mau secepat apa kita move on atau selama apa move on, pasti bekasnya itu akan selalu ada. Itu kan. Kebetulan bikinnya bareng dia soalnya. Oh Tahu tuh. iya, ngomong lah Bang dari tadi. Tahu biar banget kayak. bisa. Aduh, besok aku langsung sombong. Gak, lagunya Blue Jeans sama saya. Karena lagu ini viral kali kan. Iya, bener. Viral di mana-mana. Yang kayaknya kalau kita nge-scroll medsos tuh lagu ini nongol, Yes. apapun kontennya pakai lagu Pakai lagu ini. itu. Lagi padahal dia lagi review makanan. Pakai lagu Blue Jeans. Ngapain sister ya kan? Ketumpahan kecap. Sama kita salah. Tolong dong editor di sini tiba-tiba ada salah. Tapi Pernah nyangka nggak Enggak. kalau itu bakalan Seviral seviral itu. itu? Enggak sih, nggak pernah. Karena waktu bikin lagu juga bikinnya cuma buat nikmatin sendiri doang awalnya. Kayak, aduh lagi mikirin apa terus kayak, tapi nggak ada lagu yang cocok nih, apa ya? Akhirnya bikin itu akhirnya. Sebenarnya awalnya itu banget. Oh, Ya. Seberapa sering sih momen kalau ini kan tadi cerita ada tahunnya, ada timelinenya. Seberapa sering momen hidup seorang Gangga itu jadi karya atau memang ternyata semua lagunya Lagunya. Gangga itu berdasarkan kisah momen? kamu. Nggak tahu, gue ngerasa juga mungkin semua perjalanan hidup yang gue alamin juga dari kecil seperti apa, dengan keluarga yang seperti apa, dengan lingkungan seperti apa, hubungan itu yang membentuk sebuah karakter yang jadinya kayak kenapa ada bisa nadanya kayak mellow atau gimana. Jadi karakternya emang mungkin nggak dicari ya, tapi gue rasain dari apa yang udah lalu dan semua gue tulis aja di karya kayak gitu. Biar lebih jujur ketika Jadi dari membawakannya. lama gitu, kalau dari kapan udah lama. Berarti kalau mau berkarya harus bikin masalah percintaan dulu enggak? Oh. Atau kan sengaja lah Iya, biar iya. jadi lagu Tapi karena banyak katanya musisi-musisi yang seperti itu ketika patah hati dia lebih produktif dan masterpiece karyanya biasanya. Ya nggak tahu ya, mungkin emang banyak juga kayak Taylor Swift gitu kan, kayak dia kan percintaannya gimana, terus lagunya bagus-bagus gitu. Yes. Nggak tahu sih, tapi mungkin saat ini gue cuman tulis apa yang ada aja, nggak dicari-cari juga gitu loh. Jangan cari gara-gara juga ya. Berarti kalau misalkan kayak move on tuh bukan hanya lewat karya, ada cara lain nggak yang dilakukan oleh seorang Gangga untuk Move on ya, ngelakuin banyak aktivitas yang lebih positif aja sih. Sih gitu. Kak, mau nanya nih Kak, mau nanya nih Kak. Kegiatan positif, soalnya saya jujur ya, kalau ngomongin move on, cewek-cewek, aku positifnya kamu nih, bingung nih ya kan. Kayak gimana, takutnya nggak positif buat kita. Iya kan. masalahnya dia juga tadi yang positif aja tuh dia ngetawain diri sendiri. Maksudnya bisa kan gue suka olahraga, basket, oke. golf, apa olahraga positif, berkarya, terus ya gitulah. Itu kan dari sisi positif menurut aku kan kita semua punya dua sisi ya di hidup ya. Ada sisi positif, ada negatif. Nah kalau dari sisi negatifnya kira-kira apa yang nggak berani lagi ngeliat mukanya? Ada nggak yang kamu lakukan? Masa remaja lah. masa Negatif. udah lewat. Iya, masa Negatif, udah lewat. aduh kok jadi negatif. Kok jadi nggak enak ya? Paling ngumpul-ngumpul sama temen begadang sampai pagi. Bang. Begadang. Main game doang, main game. Tidak negatif. Enggak ya? Kurang ya? Tidak negatif. Korek lagi. Gini nggak ya? Duh, langsung panas aku nih ya. Biar aku bikin jelas aja ya. Ya, ini ku gulung dulu rambutku nih ya. Bentar nggak? Jadi gini nggak? Aku tuh pernah gagal move on segagal-gagalnya. Oh, iya. Di hubungan terakhir aku, itu sampai aku tuh edik sama air fermentasi. Jadi air fermentasi itu ya, air tape ya, tahu ya air tape. Ya. Whiskey. Jadi tuh aku sampai edik banget, sampai harus ketemu dokter untuk detox. Oh, Segitu negatifnya gitu, karena aku Iya. udah kumpul sama teman-teman, aku udah olahraga kan, dilihat dari lu olahraga banget kan? Oh iya, Iya kan? Jadi kelihatan kayak sini ringan tubuhnya. atletis. Abang itu sakit abang. Itu sakit. Iya, kamu bilang kau olahraga banget. Iya. Nah itu menurut kamu gimana? Orang-orang kan nggak semua orang bisa move on dengan cara yang positif nggak? Ya kan nggak semua orang bisa enak ngobrol sama teman jadi olahraga. Ada yang larinya ke air fermentasi. Betul. Saya gitu. Menurut kamu gimana? Apakah itu Pernah atau mungkin sekarang
Gangga sudah tidak seperti itu lagi. Tapi pernah nggak dalam fase seperti itu? Teman-teman, ini bukan hal untuk ditiru ya. Justru kita menceritakan ini supaya teman-teman tidak jatuh pada fase seperti Betul, itu. Ya. betul. Oke sih, pernah juga. Makanya gue tuh bikin judulnya Whiskey Battle. Sebenarnya jadi sebenarnya bukan whiskey-nya, itu sebenarnya metafor juga. Oh. Itu toxic relationship sebenarnya. Orang-orang mungkin memaknai kayak nggak bener nih lagunya whiskey minum-minum. Sebenarnya itu toxic relationship yang kayak dulu I was kayak emang addict juga sama itu, tapi kayak itu kan hal yang nggak baik sebenarnya. Tapi setiap kita pergi balik lagi. Dan gue nggambarin whiskey-nya itu tuh kayak orangnya yang toxic itu. Oh. Jadi it's all about toxic relationship gitu. Jadi bukan tentang whiskey-nya, makanya it's always you at the bottom of my whiskey bottle. Yang kayak setiap abis ada dia lagi, ternyata dia itu adalah whiskey-nya dan itu nggak baik sebenarnya untuk kita karena itu toxic. Oh, Oke. semu. Kita pikir baik untuk kita, ternyata tidak Ya. baik untuk badan. Jadi sebenarnya Halo, gitu. asam lambung. Iya kan? Karena Halo. sekarang nggak kita adalah pejuang lambung. Ya. Hashtag lambung sehat. Aduh, ini aku pengen tahu dong metafora whiskey bottle-nya kamu kayak gimana dituangkan dalam Kita sebuah dengar. lagu. Ya, boleh nggak? Apa dengar nyanyi? Kita dengar lagunya. Nyanyi, oke. Ya masa kita sambil kan nggak enak nggak? Oke. Whiskey bottle. I lost my way. I try to drink you away. Go away. So try all alone to pretend that you were gone. You were gone. We were so tragic, but it was a magic. I wish I could forget you and find someone new, but it's not easy for me. It's always you at the bottom of my whiskey bottle, over and over again. We were so tragic, but it was magic. Whiskey Battle adalah bukti nyata hal-hal positif udah dilakukan ya kan. Dari baik-baik aja. Baik ya produser, baik ya, sehat ya ya. Kita lanjut dengan metafora. Oh iya, metafora Whiskey Battle. Kayaknya timnya Gangga bagus ya. Kenapa Tiap tuh? lagu tuh harus cari metaforanya. Iya. Ini bukan aslinya kok. Blue jeans, stains di blue jeans itu metafora dari kenangan ya kan. Whiskey Battle juga hubungan toksik. Aku seneng nih. Mudah-mudahan lagu yang berikutnya lo suka metaforanya. Tapi memang banyak hal yang dilakukan nih. Dari mulai hal-hal baik, ya Betul. kan. Tenang ya, tenang kita cover semuanya. Oke. Terus dengan whiskey bottle-nya, aku juga udah pernah melakukannya. Tapi ada satu, menurut aku ya, aku pernah baca ada satu cara dari orang yang pengen move on cepet adalah dengan cara cari penggantinya siapapun. Yang penting kita lupa sama mantan kita. Tuh, gila quotes-nya, quotes of the day bro. Terbaik. Buat kisah yang takkan berakhir. Aha. Love will never end. Ya udah. Nyanyiin dong nggak untuk Besti. Diciptakan bareng aku juga. Ya barengan bikin lirik, Let's ya go. kan? Apa ya? Even when the world stops spinning, even when the stars are getting scared.
but it won't happen if you're with me. Sometimes I hurt you, sometimes you hurt me too. It's how our love is. All I want is to see you happy, while I'm still here and face the truth that I'm not okay, I'm never okay, 'cause this love will never end. This love will never end. I know I have to let you go. I know I have to say goodbye. Please take my heart and all those feelings, 'cause I can't carry this anymore. 'Cause I can't hold it in anymore. Oh. Betul kan? Benar, love will never end. Kayaknya Cintaku takkan punah Ah. meski kisah kita sudah. quotes Betul. lagi. Itu quote-nya. Quotes lagi. Ini ada temennya nih, quote-nya nih ada kau sudah asik dengan yang baru di Instastory, sedangkan aku di sini masih sibuk cari pengganti. Waduh. Ya lah, Habibi. Aduh. Habibi. Ya Allah. Dia udah seru-seruan posting bahkan nggak di close friend, ya kan? Betul. Tapi kamu di sini masih sibuk cari pengganti. Betul. Cari pengganti yang punya Instagram pula, biar bisa di tag. Kalau Oh, penggantimu iya. nggak punya Instagram, kau sedih. Nanti dikira Betul. halu nih, wah Tapi kan- aktor bayaran. Bisa punggung, Oh, bisa iya. pakai punggung dulu. Hmm. Cuman ya itu susahnya kadang kalau apalagi yang aktif di medsos kan saling pamer tuh biasanya siapa yang lebih cepat move on. Oh, Gitu ya. Kayak gitu, iya kan? Nggak tahu. Dia Aku segini, aku orangnya. Dia berhasil Berhasil. keluar dari jebakan Tangkisan, tangkisannya. Baik sekali Icuk ya. Tidak apa-apa Icuk. Tapi enggak, Oke. emang sesusah itu orang-orang move on. Mungkin buat Gangga aja kita udah tahu tadi paling cepat memang 2 minggu, paling lama 1 tahun gitu. Mungkin ada sobat cuan di luar sana yang bahkan lebih dari itu. Bahkan ketika dia udah punya hubungan yang menurut orang sangat sehat, Ya. nggak toksik sama sekali, tapi dia tetap masih belum bisa move on. Halo, ini bukan tentang kamu lagi. Enggak. Tahu gak yang bikin aku tuh lucu? Ah, Dia tuh sekarang jadinya tuh kayak insecure nih aku akan iya, kena. ini patahnya aku di nih. mana, jebakannya di mana. Tenang aja Kak, tenang Nah, aja. Apa kita harus perlu pakai metafora untuk Metafora yang Whisky lain. botol. Mungkin bukan whisky kali ini ya botol yang lain ya. Aduh. Tapi enggak, boleh dong dikasih cara. Mungkin kamu udah pernah berkali-kali menggunakan cara ini dan berhasil untuk move on yang bisa di-share ke Sobat Cuan. Caranya, Cara cepat move on, versi Gangga. biasanya kalau move on lebih fokus ke diri sendiri lah pastinya. Kayak apa ya, lakuin hal yang seneng, yang kita senangin biasanya. Kayak gue suka olahraga, terus ketemu teman-teman. Apalagi kalau misalkan udah putus tuh kan biasanya waktunya makin luang tuh. Makin banyak hal yang bisa dieksplor. Oh. Kayak paling banyak sih kayak gitu ya gue lakuin. Mungkin lebih fokus lagi ke musik, bikin lagu atau hal-hal baru aja gitu loh. Nah, cuman kan biasanya ketika kita melakukan hal baru, Hmm. enggak, kau jangan langsung senyum. kau. Jangan. Ini ada kaitannya dengan ceritaku tadi. Yang mana, yang mana? Yang new beginning yang pernikahan. Ah. Iya. Ketika kita mencoba untuk move on dengan melakukan sesuatu hal yang baru, Ah. enggak sepenuhnya hal yang baru ini juga mudah untuk kita jalani. Iya betul, Nah, benar. Cara untuk memulai sesuatu yang baru ini menjalaninya seperti apa? Itu penting. Gak tahu ya kenapa tanya saya. Ya, tuh. Misalkan olahraga, Hmm. untuk orang yang sebelumnya nggak olahraga, Ya. itu kan nggak langsung semudah itu untuk beradaptasi. Jadi proses adaptasi sesuatu yang baru itu gimana? Kalau gue juga ngerasain sih, emang pasti nggak mudah buat kayak gitu, apalagi baru-baru putus Iya. gitu. Cuman mungkin hal-hal yang lebih dekat sama diri gue sendiri aja sih waktu. Jadi kayak gue mungkin udah pernah ngalamin sebelumnya yang waktu masih umur belasan tahun yang Yes. kayak putus tuh kayak hidup SMA. kayak mau habis Berakhir, gitu, berakhir apa segala iya, macam iya, kan. Tapi Oh, sampai lebay gitu ya. iya, sekarang. sampai akhirnya gue ngerasa kayak oh memang kayak gini adanya gitu, emang akan sepertinya aja gitu. Jadi gimana cara untuk diri lo lebih ikhlas dan terima aja sih, dan mengerti aja gitu. Mungkin Oke. segala satu ada
Emang ada maksudnya gitu untuk terjadi. Oke. Mungkin karena faktor udah terbiasa, udah pernah ngerasain, oh iya sakitnya emang kayak gini, waktu recovery-nya seperti ini gitu ya kan. Tapi mungkin menurut Jenda kan tadi, ya gimana dengan orang-orang yang tidak olahraga, dengan status barunya memulai sesuatu yang baru. Mungkin nggak usah olahraga, mungkin bisa hobi lain. Misalnya bisa kursus tembikar. Kenapa jauh kali di kursus tembikar? Menurut aku kursus di Jakarta nggak ada nih kursus tembikar. Ada di Jakarta Barat ada, sumpah. Dia bikin asbak sama gelas-gelas muk sendiri, patah hati gitu. Ada. Kenapa harus tembikar? Ada banyak aktiviti yang lain. Parkour misalkan. Iya. Kan lebih ngetren. Capoeira ya. Ya ada yang di kepikiran aku tembikar gimana? Jauh kali. But that's romantic, tahu, muter-muter tanah liat. Tapi kan siapa tahu dulu mungkin pernah juga. Sama siapa? Pernah bareng dulu muter-muter tembikar, jadinya malah keinget lagi. Oh iya. Karena metafora. Tembikar itu metafora. Karena yang sebenarnya tembikar maksud saya adalah hubungan. Ya kan dari di sini dong gue malu nih sama lagu gue. Di sini dong gue malu pertama kali. Gak mau jelasin lagi. Makasih ya. Ini tidak akan menjadi selamanya jadi bahan metafora kita. Enggak, tenang aja, enggak. Kita nanti akan cari metafora-metafora baru. Iya. Tapi sekarang metafora ini nggak tahu nih. Nanti kita akan tanya. Tapi lagu berikutnya judulnya adalah Forever. Iya kan? Kayaknya dia nggak akan pakai cara metafora lagi. Dia akan cari cara lain untuk menceritakan lagu ini. Kita lihat nih, kita lihat. Kita dengar dulu, nanti kita ada sedikit. Iya boleh. Nih Sobat Cuan, Forever Gangga. Ini metafora takut. I always remember the word last December. I'm still your lover till it came cold weather. And now you are not here to break all the ice with your arm, like you always do, like you always do. Now where would I go with all of the pain? Promise I will never find someone like you again, someone like you again. And even if we never talk again, I want you to know that I will never love again. I'll never love again. Oh. Kayaknya nggak metafora. Enggak, ini bener ya enggak? Itu Forever. Bener nggak? Iya. Nggak, ini beneran nggak? Bener ya, deal ya. Beneran ya, bukan metafora ya. Dikit. Ku cari nih liriknya ya, enggak? Ku cari nih ya. Apaan nih? To break all the ice with your warmth. Apakah ini benar-benar es? Es di mana yang akan apa lumer karena kehangatanmu? Hangat mana nih? Kenapa lu? Lumer. Jadi gitu, ini nggak metafora. Dikit lah kalaupun ada metafora. Tapi aku suka nggak yang tadi kamu bilang, bagaimana cara kita move on adalah kita memperbaiki diri kita sendiri dengan cara, ya kalau misalnya suka olahraga, tadinya olahraga, ya udah sama teman-teman olahraga lagi karena setelah putus lebih banyak waktu. Ya kan? Berarti kalau memang kamu lagi berhubungan, waktu dengan teman-teman itu sangat berkurang ya enggak? Aku diam loh. Jadi gimana enggak? Ya, nggak berkurang. Cuman bukan nggak banyak aja. Cuman jadi nggak uang aja, sorry. Nggak gitu. Kayak gitu. Jadi, aku suka lagi waktu dia bilang gitu. Mi, kau turun, lumer. Enggak.
Ini ketinggian ya. Jangan terlalu tinggi kamu, hai atau muda. Jadi seperti itu. Cuma sedikit berkurang aja sama teman-teman. Iya, mungkin karena kan gimana ya? Karena kan fokusnya pasti ke pasangan kan. Walaupun nggak mengurangi teman juga, tapi jadinya kayak harus pintar-pintar membagi waktu bagi waktunya. Kalau ini kan bener peluang banget, jadi kayak sama teman jadi lebih leluasa banget ya. Begadangnya jadi lebih sering. Emang ngapain harus begadang? Lah, ngapain begitu? Begadang sama teman-teman. Bikin lagu begadang sampai pagi. Begadang tuh. Saya kan bikin lirik positif sekali semua. Positif sekali. Bukan lagi. Iya, tapi emang kayak gitu. Ketika kita putus, udah bermacam cara kita lakukan, ya kan. Satu hal yang mungkin bisa mengenakan perasaan kamu ya Sobat Cuan. Kamu kalah dalam percintaan, tapi jangan sampai kalah dalam bidang yang lain. Ya kan, kalah dalam pekerjaan, kalah secara finansial, nggak apa-apa deh aku kehilangan cinta asal jangan kehilangan uang. Iya, karena memang menurutku salah satu balas dendam terbaik adalah meningkatkan value sendiri, adalah memperbaiki diri sendiri. Betul. Jadi kita tidak merusak orang lain, tidak merugikan orang lain. Nggak merusak kita juga dan merugikan kita. Betul, ya kan? kita memperbaiki diri, meningkatkan value. Ya, salah satu tadi financial itu fit ya. Memperbaiki financial fit, betul. Yes. Jadi kalau misalnya mungkin sekarang kamu berpikir, ini kayaknya aku bakal dilirik lagi dan mantanku akan nyesel kalau dia tahu mobil ganti nih. Betul. Kok mantan aku udah beli rumah baru kemarin-kemarin agak sedikit susah diajak liburan bareng. Bukan soal duitnya sayang, memang izinnya ke orang tua yang susah gitu ya kan. Sekarang udah dapat izin. Karena kan udah nggak tinggal sama orang tua, udah punya rumah sendiri ya kan. Jadi yang dipamerin di Instastory adalah bukan hubungan baru dengan pasangan. Tapi adalah this is new me. Yes, dengan finansial yang lebih sehat lagi. Tapi kalau misalnya kamu bertanya-tanya gimana ya caranya supaya finansial kamu tuh jadi lebih sehat lagi, financially fit gitu ya. Mungkin satu cara ini bisa kamu lakukan nih ya untuk Sobat Cuan. Kamu cek aja ruang nyalanya kita nih. Website ruang menyala. Yes. Di situ tuh kita bisa dapat kelas, bisa ketemu dengan pengalaman baru, coach baru, terus orang-orang baru juga. Betul. Yang mungkin akan jadi circle support system kita, atau mungkin akan jadi teman collab kehidupan, bisa jadi. Iya kan? Baru. Kamu mau nggak kolaborasi sama aku? Ternyata ngajak pacaran. Apa tuh? Iya. Collab kehidupan. Aku pengen dong pakaian kotor aku dan pakaian kotor kamu gabung di ember yang sama. Dia nggak mau komen, dia takut. Nggak mau komen karena blue jeans yang kotor kan belum gabung, ya kan, dengan pakaian kotor yang lain. Takut ya. Iya. Jadi di ruang menyala, di website ruang menyala ini nanti ada kita bisa ketemu trainer-trainer juga untuk membimbing kita terhadap semua persoalan finansial kita, kondisi keuangan kita gitu ya. Ada fase-fase, misalkan fase buat teman-teman yang masih kuliah sekalipun. Kamu masih kuliah kehidupan. Kuliah kehidupan. Fase kuliah juga bisa ngobrol sama trainer untuk financially fit, bisa. Nanti ada versi fase mahasiswa, ya betul. Kan. Ketika nanti kita baru bekerja, kita masih mulai fresh graduate. Betul. Itu kan perlu juga tuh pertama kali megang gaji, tapi gimana nih mengalokasikan keuangan kita. Nah, bisa kita ketemu dengan trainer yang ngajarin kita. Betul. Sampai bahkan ketika kita ngerasa sudah mapan, punya uang banyak, itu kan juga perlu manajemen yang baik juga. Nah, di ruang menyala, kita bisa obrolin itu semua. Iya, yes. Itu di websitenya. Tapi kalau misalnya di kotanya Sobat Cuan ada nyala financial fitness gym-nya, itu datengin aja. Karena di situ ada trainer sama coach yang bisa ngecek ya, ini lu kayaknya harus lebih sehat lagi finansialnya kalau seperti ini. Pokoknya dapat semua yang bisa bikin kalian financially fit, ya kan? Dan mudah-mudahan setelah finansialnya fit, kehidupan cinta kamu juga akan lebih fit lagi. Aku pernah lihat tuh, itu financially yang di pick ya? Yang gym, iya. Jadi tuh kita kayak, ini kan memang kita ngomongin finansial ya. Di bayangan kita adalah kita ketemu dengan customer care yang rapi, yang pakai blazer. Ini tuh bentuknya kayak kita masuk gym gitu. Tapi di dalamnya tuh nanti kita ketemu orang-orang trainernya di dalam gym. Bahkan panggilannya juga trainer kan? Trainer, coach ya. Jadi bisa ngobrol. Jadi ngobrolnya juga lebih santai, bisa mungkin gak yang ngobrol
di tongkrongan atau di tempat gym yang kita tuh bisa lebih terbuka, karena sebenarnya masalah keuangan ini salah satunya kita benar-benar harus tahu di detail-detailnya sampai nanti yang mentrain kita itu juga tahu, oh ini ada celah di sini yang bisa kamu perbaikin, ada celah di sini yang harus kamu perbaikin. Nah, di situ deh ya. Tapi kalau misalnya mau lebih fit lagi, mungkin kamu harus memang bergaul sama orang-orang yang ngasih positive vibe aja, ya kan? Kayak kita, ya kan? Melakukan kegiatan-kegiatan positif ya yang bisa membuat kita menjadi elevate gitu loh, manjak gitu, karir segala macem gitu ya kan? Nah kita elevate juga rasa gugup gangga sekarang ya dengan cara kita kasih tantangan challenge. Aduh. Kalau challenge bisa dong. Bisa dong. Challenge-nya masih Mudah-mudahan nama bisa. karya kok. Iya ini karya bener nggak? Ini kita karya akan betulan. kupas-kupasan. Nggak akan ada challenge untuk menceritakan di tahun segini. Sofa nggak lagi. Nggak lagi getah-getah apapun kita nggak akan berikan ya. Tapi kita challenge Gangga untuk menciptakan sebuah lagu dengan kata-kata yang udah kita siapkan. Tadinya aku memang pengen ada getah salak, tapi kayaknya akan repot nyari nada. Dia akan gemeteran juga. Mungkin karena Gangga ini liriknya selalu pakai mother tongue aku, bahasa Inggris ya. Jadi aku pakai broke up. Yeah, my mother tongue. Yeah, it's my mother tongue. Okay. I'm from Russia. Pakai dong. Dari tadi banyak ngomongin mantan ex. Broke up, ex. Oke. Broke up, ex. Move on. Oke. Ya itu Terus? tadi financially fit Oke. Boleh dong enggak? Di sini nih kenanya ya. Ya ampun. Sama satu lagi future. Nyambung banget, korelasinya bagus banget ya. Ada ex, ada future. Financially fit. Oke. Bisa ya. Oke, Broke up. X. Bisa. Oke, kayaknya ini jadi closing kita penutup juga. Jadi kita akan closing dengan lagu yang mereka ciptakan, yang ciptaan sama Gangga. Yes. Kita pamit untuk Sobat Cuan semua. Jangan lupa saksikan terus Cuan FM. Ya. Like dan subscribe juga YouTube channel kita, YouTube Bang OCBC NISP. Pokoknya di Cuan FM kita ngobrol sama musisi-musisi favoritnya kamu ya, Cuan, Sobat Cuan. Ya, dan pastinya kita juga menilik nih lirik-lirik dari lagu-lagunya, karya-karyanya. Apakah metafor atau bukan? Yang ini juga nanti kita dengar. Yang ini kita dengar nih challenge-nya. Thank you Gangga udah main ke Cuan FM. Thank you. Sampai ketemu lagi Sobat Cuan. Ini dia Gangga. Aduh, terima kasih. It's been a while since we broke up. When I call you, just hang up, girl. You have become my ex, and I'm thinking about what's next. Oh, girl. I gotta move on, but after you're gone. Say I wanna be financially fit. I gotta move on, do this on my own. But I'm saying